Pram ini kan bagian dari satu generasi penulis yang lahir pada tahun 20-an dan mulai berkiprah ketika Indonesia merdeka. Saya menemukan banyak sekali formulasi tentang keindonesiaan yang ya jujur saya nggak bisa temukan di tempat lain. Jelas kalau saya kira karya-karyanya ini yang biasanya kita sebut timeless gitu ya. Jadi dibaca kapanpun oleh siapapun, bahkan tidak di Indonesia gitu ya. Orang akan bisa menangkap. Pak Pram berharap kalau buku-bukunya Pak Pram itu setelah dibaca oleh pembacanya akan semakin berani. Halo Kawula Sastra, saya Dianita Kusuma Pertiwi, senang sekali mendapatkan kesempatan untuk menjadi teman ngobrol di PDS Bersiniar musim kedua edisi Februari 2025. Siniar ini merupakan inisiatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra PDS HB Yasin. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu sosok yang bisa dibilang paling penting gitu ya dalam perjalanan sastra Indonesia, yakni Pramudia Anantatur. Dan tahun ini, tahun 2025, dan tepatnya di bulan Februari ini juga menjadi momentum yang sangat spesial karena kita akan bersama-sama memperingati 100 tahun Pram atau sahabat Pramudia Anantatur. Dan bersama saya kali ini sudah hadir dua narasumber yang akan menceritakan lebih lanjut berbagai hal terkait Pram, mulai dari sosoknya, dari mata keluarga, kemudian karya dan juga perjuangannya semasa hidup, sampai seperti apa kira-kira gambaran peringatan 100 tahun Pram. Narasumber yang pertama adalah Bapak Himar Farid. Beliau merupakan Dirjen Kebudayaan periode tahun 2014 sampai 2024 dan juga merupakan seorang sejarawan. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Astuti Tur, Putri Sulung dari Mendiang Pramudia Anantatur. Selamat sore Ibu Tuti dan Pak Hilmar. Selamat sore. Selamat sore. Terkait keluarga gitu ya Bu Tuti, pasti orang-orang ini kan penasaran gitu ya, terutama kawula muda, para pembaca sastra juga mungkin mendengar nama Pram dan membaca karya-karyanya, tapi ingin tahu juga seperti apa sih sebenarnya sosok Pram di mata putri-putrinya, di mata keluarganya, seperti apa? Ya, ada sedikit bisa tahu kalau Pram itu orang yang mencintai keluarga. Walaupun terlihat keras dari luar para pengamat sastra, tapi di mata keluarga itu Pram orangnya lembut sekali, mencintai keluarganya, dan terutama juga Pak Pram itu orang yang sangat romantis kepada istrinya. Ya, itu yang saya lihat dari kecil sampai sebesar ini tidak pernah berubah. Contoh bentuk romantisnya seperti apa Ibu masih ingat? Waktu saya kecil, Pak Pram itu Pram ya, setiap ibu mau pindah dari bangku yang satu ke bangku yang lain, itu selalu digendong gitu. Sampai waktu kalau mau pergi itu berpelukan dulu, berciuman dulu gitu. Ya seperti itu. Tapi sampai sekarang saya kalau melihat ibu sama bapak itu yang adegan seperti itu udah biasa aja gitu. Tapi ada satu pesan yang mungkin sampai hari ini masih Ibu Tuti ingat nggak dari Pak Pram gitu? Saya tidak pernah lupa apapun gitu yang Pak Pram pesan selamanya gitu. Pesan apa? Semua saya ingat. Salah satunya mungkin yang membuat Bu Tuti jadi semangat untuk misalnya satu sekolah atau seperti apa yang paling diingat apa dari Papa? Oh iya, mungkin ini pesan yang sehari-hari yang Pak Pram berikan kepada saya adalah berterima kasihlah kepada yang memberi kehidupan padamu. Kemudian sebelum tidur tersenyumlah kau gitu. Jadi apapun yang menjadi beban di hati atau di yang ada gitu, itu akan hilang dibilang. Romantis sekali ternyata ya sosok Pram yang mungkin selama ini kita membacanya karya-karyanya penuh dengan nada-nada perjuangan dan lain sebagainya. Di sisi lain kita baru saja dengar ternyata sosoknya sangat romantis dan juga penuh kasih sayang. Nah berikutnya saya akan melemparkan pertanyaan ke Pak Hilmar nih dalam konteks sejarah dan sastra Pak Hilmar. Menurut Pak Hilmar seperti apa kontribusi terbesar Pram? Misalnya kalau kita baca sebagai sastrawan angkatan 45 gitu.
Ya, Pram ini kan bagian dari satu generasi penulis yang lahir pada tahun 20-an dan mulai berkiprah ketika Indonesia merdeka. Beragam, sangat bervariasi gitu. Nah, mengkonsolidasi itu menjadi sebuah bahasa yang bisa digunakan oleh masyarakat mengekspresikan hal-hal yang sifatnya indah, hal-hal yang sifatnya gagasan dan seterusnya, itu pekerjaan raksasa, dan itu saya kira peran sangat-sangat sentral dari orang, ya terutama Pramudia di dalam hal ini ya. Tadi Bu Titi juga sempat waktu kita diskusi di luar diskusi mengatakan ya bahwa Pram ini punya kontribusi loh di dalam membentuk kata-kata ya, tentara menjadi tentara. Sebetulnya ada satu lagi tuh, Eropah menjadi Eropa ya. Dan itu saya membaca karya-karya Pram, tulisan-tulisannya, perhatiannya terhadap urusan bahasa ini memang luar biasa besar gitu. Dan ini semua tentu kita lihat ya terwujud di dalam karya-karya sastranya. Dia menggunakan bahasa itu ya tentu kita di generasi yang sekarang ini, kalau saya sih saya iri ya pada kemampuannya, luar biasa gitu penguasaannya terhadap semua hal, semantik, sintaksisnya, fonetiknya, semua diperhatikan. Itu kontribusi yang saya kira sangat besar ya. Jadi tanpa generasi ini mungkin kita tidak akan mengenal sastra Indonesia seperti yang sekarang kita kenal. Oke, itu mungkin terkait bahasa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara substansi dari karya, nah sumbangan sejarah ataupun kemudian terutama dalam konteks kemerdekaan seperti apa Pak Himad? Sama, saya kira di masa itu semua orang sedang membayangkan gitu ya bahwa Indonesia ini sebetulnya apa ya, karena kita tahu negeri kita ini punya sejarah yang sangat panjang, tetapi secara nyata yang mempersatukan itu kan kemudian negara Hindia Belanda. Nah, isi dari Indonesia ini semua juga masih di dalam proses meraba, berusaha merumuskan dan seterusnya. Jangan lupa ya, banyak dari kita di Indonesia ini nggak pernah berjumpa satu sama lain ya. Orang dari kawasan timur belum tentu pernah ke Sumatera dan sebaliknya gitu. Nah, ini kan harus diikat oleh gagasan, harus diikat oleh ide-ide gitu ya. Dan disinilah saya kira peran penting dari penulis terutama Pram, ketika boleh dibilang mendedikasikan hidupnya ya, berpikir dan menulis tentang itu semua di dalam karya. Tidak selalu harus megah tentang wah Indonesia begini rumusan, melalui perhatiannya terhadap orang-orang kecil di Jakarta ini, perhatiannya terhadap apa yang terjadi di Blora pada tahun 30-an, perhatiannya terhadap ayahnya di dalam Bukan Pasar Malam gitu ya, setelah revolusi mengalami begitu banyak hal yang memedihkan ya. Dan itu semua elemen-elemen ini dengan cara yang sangat luar biasa gitu ya, membangun imagery ya tentang apa sih Indonesia ini sesungguhnya gitu. Dan itu sangat membantu saya kira generasi selanjutnya untuk lebih confident gitu ya, karena mereka mengerti sekarang relung-relung kehidupan yang kita sebut Indonesia ini, sampai ke got yang becek itu, sampai ke kampung-kampung, sampai ke berbagai macam dimensi, bahkan ke masa lalu yang jauh ya, ketika kita baca Arus Balik, kita baca Arokledes, Mangir, dan karya-karya mengenai masa-masa prakolonial gitu. Jadi itu segi yang sangat penting ya, dan saya kira tidak berlebihan kalau kita mengatakan Pram memikirkan semua ini dengan sangat-sangat serius gitu ya. Bahkan dua tulisan karya yang sifatnya autobiografis, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu dalam 2 jilid itu, saya menemukan banyak sekali formulasi tentang keindonesiaan yang ya jujur saya nggak bisa temukan di tempat lain gitu ya, tentang apa sih revolusi itu ya, apa sih, siapa sih yang menggerakkan, apa yang salah, kenapa kita menjadi seperti sekarang ini. Itu banyak sekali hal dengan cara yang sangat khas ya, tanpa bertele-tele berteori panjang-panjang, dengan kekuatan linguistik bahasa yang tadi itu membentuk ya pengertian yang sangat solid ya menurut saya gitu, tentang Indonesia. Dan tuh nggak banyak penulis Indonesia seperti itu. Ya. Okay.
Kita udah dengarkan tadi ya seperti apa besarnya kontribusi seorang Pramudia Anantatur dalam sastra Indonesia, baik dalam hal kebahasaan ataupun juga secara substansi, karena beliau lahir di generasi di mana kita kemudian pada saat itu masih mencari-cari apa Indonesia, identitas sebagai Indonesia itu seperti apa, dan disitulah peran Pramudia Anantatur untuk menjelaskan di situ. Nah, sekarang kita bisa mulai masuk gitu ya terkait peringatan 100 tahun Pram. Ini sebuah momentum yang sangat luar biasa. Kita punya penulis besar dan kemudian jatuhlah tahun ini 100 tahun usianya. Nah, pertanyaan saya yang pertama mungkin ke Bu Tuti gitu ya. Ini peringatannya inisiasinya dari keluarga ya Bu. Nah, apa sebenarnya menjadi harapan terbesar dengan dilaksanakannya 100 tahun Pram? Ini untuk membangun gerakan, ya, di mana semua sastrawan akan bergabung. Dan juga teman-teman yang masih generasi muda tentunya Ibu ya. Iya, iya. Dan tadi sempat disebutkan juga tempatnya di Blora, tanah kelahiran Pram. Kira-kira bisa digambarkan seperti apa Blora dan mengapa pada akhirnya menentukan oke kita mulai acaranya di Blora, kenapa Ibu? Dipilih di Blora itu karena Blora itu tempat kelahirannya Pram. Kemudian saya melihat juga bahwa di Blora itu banyak lahir orang-orang ternama ya di situ. Kemudian juga Blora itu tempatnya indah. Jalannya tidak seperti di Jakarta belok-belok gitu, tapi dia lurus semua seperti sudah diatur. Ya, kemudian tanahnya itu 50% penduduknya, kemudian 50% itu tanah kosong, dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa untuk dijadikan ibu kota. Maaf ya. Karena tempatnya sangat menyenangkan, jadi kemungkinan akan enak sekali kalau misalnya kita bisa tinggal di sana dan menjadi tempat baru untuk bisa tinggal di sana ya. Dan silakan Bu. Saya tambahin, di sepanjang jalan itu semua hutan jati. Hutan jati, kemudian sawah itu untuk kita datang ke sana itu pikiran yang di Jakarta stres sampai sana tuh hilang semua. Hilang semua, bisa refreshing. Iya. Waktu saya kecil pun Pram tuh menunjukkan tempat-tempat gitu. Jadi sering jalan-jalan gitu Bu. Iya, menunjukkan tempat-tempat yang indah-indah. Oke. Waktu itu Ibu pernah mengetahui nggak misalnya setelah Pak Pram ke suatu tempat di Blora, kemudian beliau menuliskan sesuatu, waktu itu sempat ada pengalaman seperti itu enggak? Pak Pram tuh selalu bercerita ya tentang Kali Lusi, tentang kemudian yang belum pernah ditulis adalah kali itu yang airnya mengalir, itu ada mata air keluar. Itu jarang ditemukan di mana pun. Baik, jadi sedikit bocoran juga untuk teman-teman. Jadi kegiatan 100 tahun Pram ini akan dimulai di Blora, di Jawa Tengah, di tempat kelahirannya Pram, dan itu nanti kick off-nya di tanggal 6 sampai 8 Februari. Jadi harapannya juga teman-teman yang belum pernah ke Jawa Tengah, apalagi belum pernah ke Blora, bisa main ke sana, bisa melihat seperti apa kotanya yang tadi disampaikan Bu Titi, sangat cantik dan indah, untuk melupakan sedikit stres di Jakarta gitu ya, dan juga untuk terlibat dalam kegiatan 100 tahun Pram. Nah, tadi masih berkaitan dengan kegiatan ini Pak Hilman. Ada upaya juga ini sebagai memperkenalkan kembali mungkin ya, atau juga mewariskan semangatnya Pram ke generasi yang lebih muda. Nah, paling tidak di sini kita bisa bicara terkait relevansi. Mungkin ada yang menanyakan bahwa ini sesuatu yang sudah dibuat di zaman kemerdekaan, sudah lampau sekali, kita sudah bertahun-tahun merdeka. Relevansinya apa membaca karya Pram saat ini? Jelas kalau saya kira karya-karyanya ini yang biasanya kita sebut timeless gitu ya. Jadi dibaca kapanpun oleh siapapun, bahkan tidak di Indonesia gitu ya. Orang akan bisa menangkap kenapa gitu. Karena karya-karya ini memang dihadirkan secara menghadirkan realitasnya secara utuh gitu ya. Dan mungkin ini kekuatan dari realisme ya. Jadi kita tanpa harus
mengenal sendiri Jakarta atau Blora atau tempat yang dia pilih atau Tuban dalam pengertian itu ya. Tetapi karena dia membangun imagery yang begitu kuat ya mengenai konteksnya, sehingga apapun peristiwa yang terjadi di dalam itu seperti kita mengakrabi gitu ya. Dan itu yang membuat dia kemudian ya saya kira akan relevan dalam konteks apapun. Nah, secara spesifik untuk kita di Indonesia, karya-karya ini memang ada unsur spontannya ya, namanya penulis ya, dia kalau tergerak mendapat inspirasi dia menulis. Tapi kalau kita perhatikan secara cermat gitu, itu merupakan bagian dari suatu proyek yang memang sangat besar. Ya, seperti dia ketika di Pulau Buru merenung ingin menulis tentang kebangkitan nasional, karena itu yang menjadi risetnya sejak tahun 50-an sampai kemudian ditahan tahun 65 gitu. Nah, tetapi dia tahu bahwa saya nggak punya akses ke arsip gitu ya, jadi nggak bisa saya menulis, saya harus menulis sesuatu yang sifatnya fictional gitu ya. Tapi dia kemudian berpikir, tapi kalau seandainya sekarang ini berbicara tentang kebangkitan, maka tentu ada keruntuhannya kan. Nah, saya coba menelusuri dulu ke sana gitu, lahirlah Arus Balik gitu ya. Jadi seluruh pekerjaan dia ini sebetulnya punya benang merah gitu ya, kayak merangkai beberapa potongan mengenai sejarah, dan itu jauh dari random sebetulnya ya. Dia sangat terencana, sangat memikirkan bagaimana ini bisa menjadi atau melengkapi gambar Indonesia yang itu dihadirkan itu. Dan tuh buat saya kita hari ini ya masih bergulat dengan memaknai Indonesia, ingin melihat Indonesia lebih baik, itu pekerjaan yang mungkin tidak pernah selesai gitu. Jadi di dalam proses semacam itu karya-karya dia constant secara terus menerus gitu ya, akan membantu kita mendapatkan insight gitu ya. Dan tuh ya tentu setiap orang membaca memiliki kesan tersendiri ya, mengambil maknanya tersendiri. Tapi secara umum saya kira kalau orang membacanya dengan cukup cermat dan coba masuk ke dalam jalinan ceritanya, dia akan mendapat banyak sekali ya insight yang akan membantu dia menavigasi ya, kita nih hari ini seperti apa. Misalnya cerita dari Jakarta, itu satu kumpulan cerita pendek yang memperlihatkan bagaimana revolusi 1945 itu sesungguhnya gagal membawa cita-cita dari para pendiri republik dan segala macamnya ke dalam kenyataan. Ternyata kenyataan sosial itu kayak berbanding terbalik. Padahal dalam cerita itu dia juga menulisnya dengan sangat sardonik. Hanya 500 meter garis lurus dari istana itu kehidupannya jauh daripada apa yang dicita-citakan. Mengapa itu terjadi? Itu kan sebenarnya pertanyaan yang kita muncul sebagai pembaca. Oh ya, kok bisa ya begitu dekatnya ring satu lah hitungannya kalau itu, tapi kok bisa kayak begitu ya kehidupannya, kayak bumi dan langit gitu. Dan itu kan hal-hal yang membuat kita terus berusaha memahami ya, dan cerita-cerita dia sangat membantu kita untuk melihat logik yang ada di balik problem-problem itu. Jadi bagi saya ya, selama problem kita memaknai dan ingin melihat Indonesia yang lebih baik belum selesai, ya karyanya dia pasti akan terus relevan gitu secara spesifik ya untuk keperluan itu gitu. Oke, tapi mungkin berbicara terkait generasi, saya masih akan melanjutkan pembicaraan ini. Bagaimana Pak Hilmar melihat fenomena yang saat ini gitu ya? Kalau mungkin dulu benar-benar membaca karya Pram, tapi saat ini kemudian menemukan karya Pram itu macam-macam caranya. Ada yang nonton Bumi Manusia dulu. Bahkan kemudian saya sempat tanya dengan seorang teman juga, ada yang mengetahuinya dari bukunya Mbak Leila, dari Pulang. Itu kemudian baru ke Pram. Nah itu kan berarti ada semacam perbedaan ya cara untuk bisa masuk ke karyanya Pram di generasi-generasi ini. Nah menurut Pak Hilmar gimana fenomena seperti ini? Betul, ya sama. Saya juga bertemu atau berjumpa dengan karya-karya Pram karena kebetulan orang tua saya punya gitu. Jadi bukan sesuatu kayak saya kira nggak ada satu trajektori tunggal gitu ya untuk orang mengakses karya-karya ini. Tapi betul sekali bahwa sekarang tuh ragamnya juga semakin banyak ya. Mungkin orang ketemu Pram karena dapat
potongan informasi ya, jadi bukan sesuatu yang utuh gitu. Dan itu sah gitu, dan menurut saya harusnya justru kita menggunakan ya berbagai macam ruang seperti itu yang tidak langsung harus ketemu dengan buku tebalnya 300 halaman gitu, tapi membuka jalan sehingga orang pertama-tama menyadari dulu apa sih relevansinya gitu. Bukan kenapa saya harus, tapi kenapa ini menarik ya. Dan awal ketertarikan itu kalau buat saya ya agak berbeda gitu. Saya awalnya juga nggak masuk dari ide besar tentang Indonesia itu belakangan gitu ya. Waktu itu saya masih SMA. Kesukaan terhadap bahasa. Ya yang pertama membuat saya kayak gila ya, orang ini kok bisa ya memakai bahasa Indonesia sedemikian rupa, saya nggak pernah dengar gitu ya, dengan kata-kata yang kadang-kadang kayaknya dikarang sendiri gitu ya, kayak filogenik apa. Tapi kita pada saat membaca tuh kayak apa ya maknanya, dan kok kayaknya begitu penting di dalam pembicaraan. Jadi hal-hal yang menurut saya tidak langsung berkenaan dengan makna gitu ya, tetapi ternyata membuka jalan bagi kita untuk menikmati. Dan tuh mungkin kata kunci yang paling penting, kenikmatan membaca tuh ya. Jadi nggak buru-buru dibebani dengan harus bisa menjelaskan dan segala macam, itu mungkin belakangan ya, tetapi awal tuh kenikmatan tuh sangat penting gitu ya. Kalau karya-karya atau sulit untuk dinikmati, saya nggak mau sebut namanya, tapi ada penulis yang susah sekali untuk diakses gitu. Kita harus kayak kening berkerut gitu untuk bisa masuk ke dalam jalinan ceritanya. Mungkin itu tantangan yang terlalu besar gitu ya. Tetapi kalau lihat dari karya Pram, dia sangat-sangat lincah ya, sangat terbuka gitu. Dan saya membayangkan tadi waktu kita diskusi di dalam, seandainya saja gitu ya, ada yang bikin tuh potongan-potongan ya, ambil dari cerita-cerita yang sifatnya lebih lincah kayak cerita dari Jakarta, ya karya-karya tahun-tahun 50-an ya, 50-an sampai pertengahan 50-an itu, atau tipikal Bekasi itu juga sangat vivid, kuat penggambarannya mengenai lanskap dengan segala problem garis demarkasi dan seterusnya. Kalau ini dihidupkan ya dalam berbagai bentuk gitu, itu saya kira juga akan menjadi jalan ya bagi orang untuk kemudian oh iya ya gitu ya, bahwa ada begitu banyak hal yang dilihat oleh Pram dengan cara yang sangat berbeda dari mata orang biasa gitu ya, termasuk di Blora gitu ya. Saya belum pernah nih ya, nanti mungkin pertama kali kalau lihat Kali Lucy yang digambarkan dalam cerita dari Blora itu kayaknya kan kayak ini dia seperti makhluk hidup gitu ya, kalau baca karya-karyanya kan naik gitu seperti ada tangannya gitu masuk ke tebing-tebing, pengen lihat kayak apa sih gitu ya nyatanya. Dan imagery itu membuat ya itulah yang membuat kita tertarik ya masuk ke dalam satu dunia yang direka oleh karya itu gitu. Jadi ya itu tadi komentar saya sih, jalan untuk menuju ke karya-karya Pram sekarang semakin banyak, dan mestinya justru kita menggunakan ya itu sebagai kesempatan untuk lebih efektif memperkenalkan karya-karya dia. Oke, iya mungkin Kawula Sastra juga terkadang melihat karya Pram kandung jiper dulu gitu ya, melihat kadang tebal sekali ataupun kemudian banyak pembicaraan yang berkesan bahwa karya-karya Pram sangat serius. Nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Hilmar, caranya banyak, kita bisa masuk dengan film, bisa masuk dengan karya-karya yang lain, dan yang penting menikmati dulu. Nanti karena kita bisa memaknainya itu adalah perkara belakangan, yang penting menikmati dulu membacanya, dan nanti kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang disampaikan Pram dalam karya-karyanya. Nah berikutnya saya akan kembali ke Bu Tuti. Menurut Ibu kira-kira apa semangat hidup ataupun pesan Pak Pram yang bisa diterapkan ataupun juga relevan buat generasi saat ini gitu Bu? Ya, sedikit saya mau cerita dulu. Banyak sastrawan asing yang mau datang ke Indonesia, mereka bilang baca dulu bukunya Pak Pram. Nanti akan tahu Indonesia itu seperti apa. Jadi mereka menggambarkan bahwa Pram itu adalah peta Indonesia gitu. Karena semua buku-bukunya bisa dilihat bagaimana situasi di Indonesia pada saat itu gitu. Kemudian pesan-pesan Pak Pram. Pak Pram juga pernah bicara bahwa Pak Pram berharap kalau buku-bukunya Pak Pram itu
setelah dibaca oleh pembacanya akan semakin berani, yang seperti itu. Kemudian kalau pembacanya itu mendapat sinyal-sinyal, menangkap sinyal-sinyal yang ada di buku itu, Pak Pram merasa bahwa Pak Pram sebagai penulis itu berhasil. Jadi berharapnya bahwa pembacanya kemudian bisa menangkap pesannya dan juga bisa mendapatkan getaran-getaran yang dituliskan dalam buku-bukunya ya. Luar biasa. Ya jadi saya juga tadi karena Pak Himar menyebutkan di Tepi Kali Bekasi, saya ingat tokohnya namanya Farid yang yang tentara itu dan memang luar biasa sekali bagaimana menggambarkan seorang pemuda yang punya semangat luar biasa untuk berjuang. Bahkan bisa dibilang selesai dengan dirinya sendiri untuk sebuah bangsa. Itu mungkin satu hal yang mungkin harapan Pak Pram juga generasi muda kan seperti itu gitu ya, bisa memperjuangkan bangsanya walaupun mungkin secara hukum sudah merdeka, tapi tadi masalah-masalah masih ada dan harapannya pemuda bisa terlibat di sana. Nah, tadi terkait beberapa karya sudah disebutkan oleh Pak Hirmar dan sebenarnya di sini teman-teman kalau misalnya ingin melihat koleksi arsip itu tentang Pak Pram itu juga ada di PDSHB Yasin. Tadi sudah disebutkan juga ada lebih sekitar 200 arsip tentang Pram dan sejumlah arsip itu bisa diakses melalui laman Jaklitera di perpustakaan.jakarta.go.id atau dapat diminta sesuai permohonan. Jadi teman-teman bisa ke sini kalau kemudian melakukan riset ataupun apapun kebutuhan yang bisa dikerjakan dengan karya-karya Pram bisa diakses di sini. Nah, kemudian saya mau tanya rekomendasi karya dari buku Pram untuk teman-teman Kawula Sastra di rumah. Kira-kira kalau dari Bu Tuti, apa karya Pram yang paling berkesan buat Bu Tuti dan disarankan buat teman-teman Kawula Sastra? Untuk saya pribadi, yang paling berkesan itu buku Perburuan. Kenapa Ibu? Jadi dengan membaca buku Perburuan, itu kita akan mudah untuk baca tetralogi Buru. Aja. Iya, jadi tadi sarannya dari Bu Tuti membaca Perburuan dulu karena tetralogi Pulau Buru itu memang ada 4 gitu ya. Saya sering dengar berat banget kalau harus baca 4 sekaligus gitu ya dan pasti butuh pengantar. Tadi sarannya dari Bu Tuti adalah membaca Perburuan terlebih dahulu. Kalau dari Pak Hirmar, rekomendasi? Saya mulainya dari Bumi Manusia ya dan setelah muter baca semua karyanya Pram baliknya tetap ke Bumi Manusia. Bukan apa? Karena saya kira di sini Pram sangat mempertimbangkan siapa yang akan membaca. Ya, jadi kalau lihat struktur naratifnya, caranya dia bercerita dan segala macam memang agak berbeda dengan karya-karya 40-an, 50-an. Di sini dia berusaha komunikatif dalam pengertian membuat strukturnya tuh lebih aksesibel. Jadi untuk teman-teman mungkin yang masih bergulat ya, dan ini nggak ada urusan tebal tipis loh. Ya, saya senang sekali Perburuan jauh lebih tipis, tapi kalau mau diikuti dengan benar ya, nyeret bagaimana kita lihat roda pedatinya gerak satu persatu dan itu kan dragging gitu ya, menyeret kita untuk masuk ke dalam realitasnya. Di Bumi Manusia lincah gitu ya, wah adegan demi adegan berjalan dan segala macam tuh menurut saya mungkin lebih aksesibel gitu. Jadi kalau boleh saran untuk awal-awal mungkin ke sana ya. Tentu karya-karya yang lain sama menariknya. Kalau yang saya favorit betul dari segi itu Cerita dari Jakarta. Ya, karena itu kumpulan yang luar biasa gitu ya, agak berbeda dari yang lain, agak outstanding juga gitu ya. Dan beberapa cerpen yang tidak terbit di dalam kumpulan gitu, misalnya cerpen Si Pandir. Ini juga cerita yang luar biasa gitu ya. Orang baru selesai berjuang, dia mempertaruhkan dan segala macamnya, kembali ke sekolah dan menjadi anak yang paling bodoh di kelas. Gitu, dan selalu mengingatkan, ya ini saya kira pesan tersembunyi dari Pram gitu ya, bahwa apapun yang kamu lakukan, pengorbanan yang begitu hebat, jangan pernah kau melupakan dirimu gitu ya, karena pada akhirnya hanya kamu dengan dunia yang tersisa gitu ya. Jadi jangan berharap bahwa pangkat, nama besar, apapun lah ya, predikat kamu sebagai bekas pejuang itu akan membuat hidupmu menjadi lebih mudah gitu. Dan itu ditulis pada tahun-tahun 40-an, 50-an yang menurut saya satu keluar biasaan ya. Itu kan orang masih
bergelora semangatnya, wah kita berjuang merdeka dan segala macam, tiba-tiba dia datang dengan karya-karya yang memukul kesadaran kita gitu ya, bahwa ya hidup setelah kemerdekaan juga tidak menjadi lebih mudah gitu ya. Perjuangannya belum selesai dan banyak hal ya yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi ya agak sulit untuk menentukan satu karya gitu, tapi kalau boleh sebagai titik masuk saya tetap Bumi Manusia. Manusia. Oke. Dan kalau terkait Gadis 100 tahun Pram gitu ya, harapan dari Bu Titi apa? Dan maksudnya dengan didirikannya Yayasan Pram dan kemudian juga peringatan kali ini, seperti apa sih harapannya Ibu dengan keterlibatan masyarakat ataupun juga generasi yang lebih muda dalam mengingat Pram seperti itu? Eh, dengan diterbitkan yayasan itu ya, karena saya semakin lama semakin dewasa ya. Semakin dewasa? Semakin lama umurnya semakin banyak. Jadi saya berpikir warisan Pram itu banyak. Masih banyak yang belum orang lain tahu, seperti Ensiklopedia Indonesia. Kemudian Ensiklopedia Citrawi Indonesia itu hanya Pram yang bisa buat. Itu tidak bisa orang lain gitu. Jadi alangkah sayang gitu kalau sampai orang lain tidak pernah tahu gitu. Kemudian saya buat yayasan itu untuk menjaga warisannya Pram. Kemudian di dalam yayasan itu juga ada cucu-cucunya Pram. Ya, saya berharap cucu-cucunya ini tahu. Jadi setiap seminggu sekali saya ceritakan nanti ini seperti ini gitu. Ya. Baik. Kalau dari Pak Hilman sendiri, seperti apa harapannya 100 tahun Pram? Kalau saya pertama-tama sangat-sangat membahagiakan ya, bahwa peringatan 100 tahun ini cukup banyak ya teman-teman komunitas dari berbagai macam tempat yang terlibat gitu. Tanda bahwa ya Pram ini milik semua, ya milik banyak orang, milik Indonesia lah. Ya, dan bahwa Indonesia dengan caranya masing-masing gitu ya, memperingati seorang yang punya peran yang begitu penting, buat saya itu satu kebahagiaan tersendiri. Tapi harapan saya sebenarnya jauh lebih luas gitu ya. Ya, karena Pram tadi dia adalah bagian dari satu generasi yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadikan Indonesia ini dengan cara mereka masing-masing. Ada yang berjuang di bidang politik, militer, sastra dan seterusnya, dan Pram adalah bagian dari generasi itu. Dan itu saya kira untuk kita hari ini penting sekali ya, untuk mengingat kembali asal-usul nih kita bisa sampai sekarang menjadi seperti ini tuh karena apa gitu ya. Dan tuh kegiatan memperingati 100 tahun ini lebih dari sekedar mengenang seorang yang pernah berjasa, tetapi juga sekaligus sebetulnya kayak membuka jalan kita untuk berpikir ke depan gitu ya. Dan ya tentu kita berharap bukan hanya 100 tahun nanti diperingati 2 abad, 3 abad, 4 abad terus akan diperingati, orangnya sudah nggak ada, kita semuanya sudah nggak ada gitu ya, tetapi ada energi dan juga imajinasi tentang Indonesia yang tetap hidup gitu ya di dalam masyarakat kita gitu. Dan ya melalui kegiatan peringatan yang mungkin sederhana ya, kita mengambil tempat di Blora ya, dan betul-betul nih gotong royong kebudayaan lah seperti gitu ya gitu, kita menjalankan ini, tapi ya kita berharap ini punya dampak yang besar nantinya gitu. Tapi keterlibatan masyarakat bisa apa kalau misalnya mau ikut dalam kegiatan ini? Banyak ya, tentu yang paling kita harapkan hadir ya, beramai-ramai datang ke Blora nanti tanggal 6 sampai 8 Februari, tetapi juga membuat kegiatannya sendiri gitu. Saya udah menengarai gitu ya, ada beberapa teman yang bikin reading group gitu ya, kelompok baca gitu ya tadi ya. Jadi saling share keasikan mereka membaca karya-karya itu apa gitu, dan itu saya kira mungkin forum yang sangat efektif gitu ya, karena karya ketika kita nikmati secara personal ya tentu punya dampak atau punya ini masing-masing ya, tetapi ketika di-share dia menjadi satu pemahaman bersama gitu ya. Dan itu misalnya orang seperti Pablo Neruda ya, rumahnya di Chile itu
sampai hari ini orang datang masih menggoreskan puisi di temboknya. Ya, jadi kayak penghargaan tuh sudah melampaui jauh ya kenangan terhadap orang pribadi, tapi mungkin orang sudah, karena saya terinspirasi oleh kata-kata itu terus dibawa ya secara kolektif gitu, dan tuh mungkin mimpinya ya ke depan. Merinding gak sih Pak kalau bisa? Mimpinya ke depan itu benar, dia betul-betul bisa menjadi bagian lagi dari pembicaraan kita sehari-hari gitu, dan itu mungkin harapan tertinggi ya dari seluruh proses ini gitu. Oke, ya jadi memang akan banyak sekali kegiatan yang akan diselenggarakan untuk 100 tahun Pram ini. Memang di kick off di tahun ini di bulan Februari, tapi perjalanannya kan 1 tahun penuh. Jadi misalnya di pembukaan nanti juga ada memorial lecture, kemudian juga ada pameran karya seni rupa dan juga acara-acara yang lain. Tapi teman-teman Kaula Sastra jangan takut bisa terlibat juga dalam kegiatan ini. Bisa memulai dengan hal-hal yang kecil tadi ya, seperti misalnya membuat reading book atau reading club dan lain sebagainya. Dan juga misalnya di kegiatan-kegiatan yang lain yang memang membahas tentang Pram. Jadi ini memang sebuah gerakan, harapannya tadi seperti yang disampaikan bahwa Pramudia ini milik Indonesia, milik kita semua. Jadi sebenarnya kita semua bisa merayakan Pram. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Hilmar dan juga Bu Titi atas waktunya. Dan Kaula Sastra, terima kasih banyak telah menyimak PDS Bersiniar episode kali ini. Saksikan episode-episode lainnya dengan obrolan yang tidak kalah seru di kanal YouTube Perpus Jakarta PDS HB Yasin, dan ikuti informasi lainnya seputar PDS HB Yasin di Instagram @PDS_HB Yasin. Sampai jumpa.